Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi keluarga Allah yang berbahagia dan yang diberkati dimanapun saudara berada. Alkitab mencatat ada nubuatan Tuhan di akhir zaman, bahwa ada gelombang murtad yang akan melanda gereja Tuhan. Alkitab berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Rasul Paulus bilang begini, kalau aku seorang pelari, aku tidak asal berlari. Kalau aku petinju, bukan sembarang memukul, tapi aku melatih diriku dan menguasainya, supaya jangan aku memberitakan Injil dan kemudian aku ditolak. Alkitab berkata bahwa di akhir zaman, bukan hanya ada masa yang sukar, tapi juga ada gelombang murtad. Itu sebabnya kepada teman-teman muda, saya berkata, kita harus pastikan, kita harus bertahan sampai akhir. Amin. Saudara tentunya ingat, ketika Yesus berkata, semua orang akan tergoncang imannya karena aku. Petrus orang pertama yang berkata, I will not, sekali-kali aku tidak. Tapi dia orang pertama yang murtad. Dia orang pertama yang berkata, aku tidak mengenal dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi ini adalah kekudusan adalah benteng. Daniel pasal 11 ayat 31 dan 32. Beginilah firman Tuhan. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan bertindak. Tentaranya akan muncul. Tentara apa? Tentara iblis, tentara Lucifer. Di akhir zaman ini, iblis akan mengerahkan tentara terbesarnya untuk menyerang gereja Tuhan, untuk menyerang pelayan-pelayan Tuhan, untuk menyerang rumah tangga yang sedang harmonis-harmonisnya, yang sedang berapi-api dalam melayani Tuhan. Bicara tentang tentara, bicara tentang tiga hal. TSM, terstruktur, artinya tidak sembarang menyerang. Sistematis, tidak cepat menyerah, targetnya jelas dan masif, yaitu semuanya diganggu. Inilah waktu peperangan. Teman-teman muda, ini waktunya untuk serius bersama Tuhan. Teman-teman tidak bisa menjadi biasa-biasa pada hari-hari ini. Saudara harus jadi pribadi yang dahsyat. Ini waktunya, setan akan buat prestasimu biasa-biasa saja. Setan akan buat supaya saudara banyak kecewa. Setan akan buat supaya saudara enggak berhasil. Tapi ini yang Tuhan mau buat. Orang yang hidup dalam kemenangan akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin, puji Tuhan. Maka Alkitab bilang tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus yang benteng itu. Yang diserang pertama adalah kekudusan hidup saudara-saudara. Karena Alkitab berkata kekudusan adalah benteng. Kekudusan bukan suatu permohonan dari Tuhan, tapi kekudusan adalah suatu perintah. Sebab Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang pertama, kekudusan adalah benteng. Yang kedua, kekudusan adalah perintah. Selama engkau hidup kudus, selama engkau punya mata yang kudus, engkau punya hati yang kudus, selama engkau pacaran dengan cara-cara yang kudus, Tuhan akan melakukan perkara dahsyat dalam hidup setiap saudara. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
Yang pertama yang dirusak setan adalah kekudusan hidup saudara. Selama engkau masih kompromi dengan dosa, selama engkau masih punya hati yang penuh kepahitan, iri dan dengki, selama engkau tidak berani bayar harga yang bernama kekudusan, hidupmu akan dihancurkan. Kekudusan adalah senjata. Ingat bagaimana anak-anak Skiwa meneriaki, "Aku sumpahi dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus." Apa jawab setan? "Yesus aku kenal, Paulus aku juga kenal, tapi siapa kamu?" Sebab firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Kuduskan hidupmu hari ini. Besok Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Lalu firman Tuhan berkata apa? Menghapuskan korban sehari-hari. Apa itu korban sehari-hari? Korban pujian penyembahan saudara, korban doa saudara, korban membaca Alkitab saudara, semua akan dihapuskan. Setan mulai membujuk, membuat saudara malas baca firman, baca renungan, malas berdoa, malas menyembah, malas memuji Tuhan. Setelah itu akan menegakkan kekejian yang membinasakan. Orang yang pernah pelayanan dan tidak pelayanan lagi, kadang-kadang hidupnya lebih keji dari orang dunia. Mulutnya lebih jahat dari orang dunia. Itulah strategi iblis. Dia mulai membujuk, ia menghancurkan kekudusan hidup saudara, menghapuskan korban sehari-hari, doa, pujian, dan penyembahan saudara, ucapan syukur saudara. Kemudian hidup dalam kekejian, kerjaannya ngomongin orang, kerjaannya menghakimi orang, kerjaannya cuma cari kepentingan diri sendiri, merasa diri yang paling hebat, merasa diri yang paling benar. Mengapa itu terjadi? Kata Alkitab, karena hidup dalam kekejian. Saudara-saudara, orang-orang yang berlaku fasik akan dibujuknya. Apa itu fasik? Orang-orang yang munafik, orang-orang yang bisa pegang iman, akan dibuatnya menjadi murtad dengan kata-kata yang licin. Orang yang suka ke gereja, pelayan-pelayan Tuhan, akan dibuatnya menjadi murtad. Sebab itu sudah dinubuatkan. Saudaraku yang berbahagia, tapi kabar baiknya, Alkitab berkata, tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saya garis bawahi kata tetap. Mau saya dihina, mau saya tidak dianggap, mau saya diremehkan, saya akan tetap kuat. Matius 24 ayat 10, firman Tuhan berkata, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi kalau sudah pelayanan, ujung-ujungnya iri, saling menjelek-jelekkan, berkompetisi, itu bagian dari permainan setan. Kekudusan adalah benteng, Bapak Ibu Saudara. Kekudusan adalah senjata yang menghancurkan iblis. Kekudusan adalah kepastian kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Roh Kudus, kiranya Engkau membentengi setiap hidup kami Tuhan, sehingga kami semua hidup kudus di dalam kebenaran firman-Mu. Balas memberkati setiap umat Tuhan yang setia mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Balas memberkati gereja-Mu, memberkati Tuhan, Engkau mencukupkan segala sesuatunya. Terlebih lagi Engkau memberkati Bapak Gembala kami, beserta seluruh keluarga besar. Tuhan, Engkau yang mencukupkan dengan damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekudusan